Teks lengkap selesai. Silakan nikmati gambar dengan percaya diri. Teks dimulai 5 tahun yang lalu. Tunangan saya meninggal dalam menjalankan tugas. Tidak ada tulang yang tersisa. Tapi pada malam tanggal 20 November tahun ini, Tim Lin menelepon saya secara pribadi. Dia mengatakan bahwa Bai Rusue telah menemukannya. Orang tidak mati dan hidup, tapi akan menikah. Ketika pergi ke kota pesisir itu, tim hutan dan polisi yang menyertainya telah membujukku. Tapi aku tidak akan menyerah. Dia adalah peliharaanku selama 2 tahun 5 tahun. Orang yang telah melamar 2 kali. Bagaimana dia bisa melupakanku? Ibuku memiliki 3 cincin kawin di tangannya. Dia jelas setuju untuk menikah denganku. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain? Pesawat ke bus. Aku muntah di mana-mana setelah 5 jam perjalanan bus. Setelah 9 jam, kami berempat akhirnya sampai di kota. Tepat di sana, pemimpin tur menunjuk ke sebuah homestay bernama Tingyu. Sebuah hotel yang tidak jelas. Itu menjadi viral karena satu set foto yang diambil oleh turis. Dalam kumpulan foto itu, bos wanita yang tiba-tiba muncul di tempat kejadian menarik banyak penggemar. Meskipun hanya ada satu wajah samping. Tapi itu cukup indah untuk membuat sekelompok orang gila. Saudara Lin menatapku. Dia tidak ingat apa-apa. Pastikan aku terus memperhatikan pintu itu. Merasa tidak nyaman. Ketika saudara Lin mendorong membuka pintu. Lonceng angin khusus yang dibuat oleh cincin keong. Suara yang tajam. Ada halaman besar di depan Anda. Jalan setapak berbatu mengarah ke rumah. Ada ayunan besar di halaman. Dan seekor golden retriever dan banyak kucing. Aku memandang hewan-hewan kecil itu dengan takjub. Tiba-tiba seorang pria muncul dari balik tirai kerang. Keluar. Gaun putih katun dan linen. Dia benar-benar cantik. Sekilas melihatnya. Tubuhku lepas kendali, zombie di tempatnya. Kembali ke semutan. Ini berdengung di kepalaku. Semua fungsi tubuh seolah hilang dalam sekejap. Hanya mencoba yang terbaik. Menatap wanita di depannya. Aku pernah melihat orang yang mirip Bai Rusue. Bahkan mata. Tahi lalat air mata di bawah sudut-sudut semuanya sama persis. Tapi aku bisa tahu sekilas bahwa dia tidak seputih salju. Orang di depanku jauh dari saljuku. Wajahnya kurang seperti anak kecil dibandingkan Bai Rusue yang berusia 18 tahun. Lebih teguh dan tongren hitam jernih dan bergerak. Seperti bunga terbersih dan terberat di musim semi. Lebih acuh tak acuh. Aku tidak bisa tidak mendekat. Sampai aku melihat tahi lalat air mata di sudut matanya. Tali merah di leher. Aku menahan air mataku dan dengan lembut memanggil namanya. Karena takut membuatnya takut. Dia mendongak menatapku. Ini tatapan yang aneh sampai ekstrim. Apa yang putih seperti salju? Aku hampir tidak bisa menyebut namanya. Pria itu menatapku dengan dingin. Maaf tuan. Anda salah orang. Tapi aku bisa salah tentang apapun dalam hidupku. Hanya tidak akan mengakui kesalahan Bai Rusue. Karena dia adalah paruh hidupku. Saudara Lin buru-buru menarikku, maaf. Apakah ada kamar yang tersedia? Putih seperti salju memeluk lengannya. Setelah diperiksa lebih dekat, kami memiliki. Berapa kamar yang Anda inginkan? 2 masuk. Dia berbalik dan langsung masuk ke rumah. Aku bahkan tidak melihatnya. Aku dengan naif berpikir bahwa selama dia melihatku, dia pasti akan memikirkanku begitu dia melihatku. Semuanya akan berbeda. Tapi caranya menatapku aneh dan tajam. Dengan sedikit rasa jijik yang tiba-tiba. Aku tidak menangis saat mendengar dia masih hidup. Ku dengar dia menikah. Aku juga tidak menangis. Aku bisa membayangkan tatapan matanya barusan. Hatiku serasa di tangan seseorang. Sakitnya mau pecah. KTP saudara Lin menyerahkan KTP kami. Ketika pria itu mengambil KTP, aku melihat dengan jelas. Dia kehilangan jari kelingking di tangan kirinya. Dia pergi ke meja kasir. Aku berjalan dengan kaki kananku dan memercikannya sedikit, menutupi mulutku. Saudara Lin mengambil kartu kamar. Dan mereka membawaku keluar. Aku duduk di kamarku. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukan suaraku. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dalam perjalanan ke sini, aku bersumpah bahwa ketika aku melihatnya, aku harus menanyainya habis-habisan. Menunggunya selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa lupa bahwa aku menikah dengan pria lain? Saat aku melihatnya,
Aku tiba-tiba tidak tega. Aku hanya ingin memeluknya. Cukup lama aku berdiam diri di kamarku. Sudah lama sekali Kakak Lin takut terjadi sesuatu padaku. Dan membawaku keluar dari kamar. Semua orang sedang makan barbeque di halaman belakang. Sekilas aku melihat salju putih yang sedang memanggang tusuk sate. Kakak Lin berdiri di sebelahnya. Keduanya tampak rukun. Apakah Chen An sudah lebih baik? Aku menganggukkan kepalaku seperti salju. Izinkan aku memperkenalkanmu, ini Chen An. Aku perlahan mengulurkan tanganku untuk mengendalikan diriku agar tidak bergerak. Halo Chen An. Tangan kecil yang kukenal menjabat tanganku sekilas. Halo Rusue. Salam antara orang asing. Saat itu, ujung hidungku pegal. Mengingatkanku saat pertama kali melamar pernikahan. Ia mendekapku. Seluruh pribadi luar biasa lembut. Anjing yang disembunyikan memanggil suamiku. Lagi pula, aku rindu memandangi orang di depanku. Tak terhitung banyaknya pertanyaan yang ingin kutanyakan. Pada akhirnya, hanya pertanyaan, indah sekali di sini. Bagaimana keadaanmu di sini? Ia membolak-balik panggangan dengan terampil. Ada baiknya menjawab dengan santai. Itu akan baik-baik saja. Ketika aku berbicara, sepotong sayap ayam tiba-tiba terjatuh. Ia melihat ke arah pintu, Kentang datang. Kentang. Itu nama kucing oranye yang kami adopsi bersama. Ia masih mengambil nama. Katanya gemuk dan bulat. Sebut saja Kentang. Memandang Golden Retriever besar datang dengan ekor bergoyang-goyang. Tenggorokanku mengencang. Namanya Kentang. Gendut dan bulat. Apa namanya kalau bukan disebut Kentang? Aku membelakangi dan sedih. Begitulah ia mendapat nama kampungan itu. Para tusuk sate sudah siap. Semua orang makan bersama. Memandang bir di meja. Kuambil dan kutuang ke mulut begitu mendengarnya. Rasa pahit menjalar di mulut. Kutatap ke seberang orang itu. Tanda kecantikan yang sering kutertawakan masih ada di sudut mataku. Tali merah masih menggantung di leher. Aku hanya tak tahu apakah itu yang kuberikan. Tak ada yang nyata. Saudara Lin memberi. Kami menaruh tusuk sate jamur di piringnya. Aku mengambilnya satu langkah di depannya. Tidak, dia tidak bisa makan jamur. Semua orang di meja tiba-tiba menatapku. Tepat ketika aku bingung. Tiba-tiba sesosok tubuh berlari mendekat. Memeluk Bai Rusue langsung dalam pelukannya. Menggosokkannya dengan mudah ke rambutnya seperti salju. Aku sangat merindukanmu. Telinga malu-malu Bai Rusue memerah. Tidak duduk adalah celaan. Tidak ada apa-apa selain menyayangi dalam nada itu yang kudengar. Dia melepaskan dia yang memeluknya. Tersenyumlah dan perkenalkan bahwa ini adalah suamiku Cheng Xiao. Aku masih memiliki seikat jamur itu di tanganku. Menatap kosong senyum di depannya. Seorang gadis secerah matahari. Dada gemetar. Seluruh orang tampaknya telah diketuk oleh palu yang berat. Sakit sekali aku tidak bisa bernapas. Halo, saya suami Cheng Xiao Rusue. Selamat datang di kota air. Saudara Lin dan yang lainnya saling menyapa secara bergantian. Cheng Xiao sangat cerewet. Dia memuji semua orang. Dia memujiku pada saudara Chen. Kamu tidak hanya tampan. Mengapa rambutmu masih sangat bagus? Ini tidak seperti aku akan botak. Mengatakan itu, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik untuk melihat wanita di belakangnya. Rusue, bersikaplah lembut. Atau aku akan menjadi pengantin pria botak di pernikahan minggu depan. Bai Rusue mengusap rambutnya. Tersenyum tak berdaya. Tatap matanya yang jernih. Tidak pernah setitik debu pun. Mata penuh antisipasi untuk pernikahan. Sama seperti pernikahanku. Saudara Lin bertanya. Ya, pernikahan kami Rabu depan. Aku harap kau akan datang. Aku membuka botol bir lagi. Cheng Xiao juga mendengarkan. Tapi begitu aku mendapatkannya, itu direbut oleh Bai Rusue. Jangan minum semalaman. Hanya menggigit. Meskipun kehadiran kami. Diam-diam menciumnya. Apakah itu seperti darah dalam satu gigitan? Minum secangkir putih mawar bergelombang ini. Cangkir terbuka. Aroma mawar menguar. Cheng Xiao mengerutkan kening, mawar seperti salju. Sudah kubilang ratusan kali aku tidak suka teh bunga. Kenapa kamu lupa setiap saat? Aku tidak tahu. Kamu berlari setiap saat. Mendengarnya.
Aku menoleh dan menyesap bir terakhirku. Aku tidak suka minum air. Di sekolah menengah, tenggorokan endorsement ditarik secara serius. Aku tidak bisa berbicara ketika itu serius. Untuk membuatku minum lebih banyak air. Putih seperti salju, biarkan aku minum air. Teh wangi, teh buah, teh oolong, bergantian membalik badan. Di musim dingin, dia membuatkanku air apel dan sup Sydney. Setiap kali aku minum segelas air tambahan. Putri putih perkasa. Hampir mendapat termos biruku. Ini ditawarkan. Lihat aku minum bir. Cheng Xiao terus berbicara tentang kondisi. Soalnya, kakak Chen Ange telah minum kaleng. Mungkin rambutnya sangat bagus. Hanya peminum bir. Aku melihat bir di sebelah kiri. Senyum pahit. Pacarku juga tidak mengizinkanku minum. Karena aku menuangkan botol. Jadi dia sangat tegas padaku. Cheng Xiao menatapku, lalu kamu minum seperti ini sekarang. Apa dia tidak akan marah? Aku melirik ke belakangnya. Menggelengkan kepalanya, dia telah lama mengabaikanku. Sepertinya aku mengatakan hal yang salah. Cheng Xiao menatapku dengan menyesal. Tidak membuat keributan. Dengan patuh memegang cangkir seputih salju. Minum tusuk sate bersih. Aku baru saja makan seikat jamur itu. Minum banyak. Aku sedikit pusing dan kembali lebih awal. Ketika aku menuruni anak tangga, aku mendengar tawa hangat Cheng Xiao. Aku menoleh ke belakang. Cheng Xiao memeluk Bai Rusue seperti kemalasan. Mulut memancar. Bai Rusue dicekik dari waktu ke waktu. Masih baik hati, menundukkan kepala dan membereskan meja. Ini seperti aku sudah terbiasa. Bai Rusue bukan orang yang baik hati. Kupikir dia hanya baik padaku. Kupikir dia hanya akan mencintaiku dalam hidup ini. Melihat underwriting bahwa kebahagiaan di wajah akan meluap. Aku mencengkeram hatiku yang keriput dan sedih mati. Seharusnya itu aku. Seharusnya aku yang melanggar hukum yang memanjakan Bai Rusue. Aku menahan keinginan untuk memisahkan keduanya. Memaksa dirinya untuk kembali ke kamar. Membuka tasku. Menuangkan semuanya ke tanah. Sampai obat tertelan. Ada banjir emosi dalam diriku. Air pasang perlahan mulai surut. Saat saudara Lin masuk, aku sudah pulih. Kupikir kau akan membuat keributan besar. Aku melihat keluar jendela. Aku punya rencana ini. Tapi tiba-tiba aku tak tega. Kulihat kau membawa begitu banyak barang. Apa kau mencoba membantu Bai Rusue mendapatkan kembali ingatannya? Kotak itu berisi 10 tahun kami. Catatan kecil pertama yang dia tulis untukku. Dan surat pengakuan pertama. Dan hadiah yang dia berikan padaku dari 18 sampai 28. Dan foto pertama kami bersama. Dan foto pernikahan pertama. Aku menggeleng dan tak memikirkannya. Saudara Lin menatapku dengan terkejut. Mengapa? Mengingat kematian tragis orang tua Bai Rusue. Aku memejamkan mata untuk menenangkan diri. Rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Aku tidak ingin dia menderita 2 kali. Dan keesokan harinya, aku bangun terlambat. Ketika aku berkemas dan keluar dengan papan gambarku di punggungku. Sudah lewat waktu makan siang. Saudara Lin melambai kepadaku Chen An. Meninggalkanmu makan. Semua orang mengobrol di meja kayu di halaman. Cheng Xiao berjalan kembali ke rumah setelah melihatku. Di jalan keluar. Aku memiliki amplop jeruk di tanganku. Dia menyerahkannya kepadaku seperti harta karun, saudara Chen Ange. Kami tidak memiliki banyak kerabat. Kami secara resmi mengundangmu ke pernikahan kami. Undangan yang sangat formal. Aku mengambil amplop itu. Aku tidak memiliki keberanian untuk mengeluarkan undangan di dalamnya. Cheng Xiao terus mendesakku, saudara Chen Ange. Anda belajar seni? Tolong bantu kami melihat. Bagaimana dengan desain hemat ini? Lembaran kertas tipis. Saya merasa terbebani. Coba saya lihat. Warna ini sangat cantik. Saudara Lin buru-buru berbicara. Saya juga berpikir jeruk ini dipilih oleh Rusue. Saya memilih biru. Tapi oranye bekerja lebih baik. Saudara Chen An, warna apa yang Anda suka? Aku meletakkan papan itu. Dia menunjuk ke pakaian oranyenya. Saya tidak memiliki warna favorit sebelum SMA. Sampai saya pernah mengenakan mantel oranye. Bai Rusue berkata saya terlihat bagus dengan warna oranye. Sejak itu, oranye adalah warna favorit saya.
Saudara Chen Ange. Anda memiliki selera yang sama dengan salju di rumah saya. Rumah saya seperti salju. Saya mendengar 4 kata ini ekstra kasar. Sekali waktu, Bai Rusue suka memanggilku Xiao Anku di depan orang-orang. Saudara Lin melihat ekspresiku. Dia segera mengambil undangan dariku. Manga di dalamnya tampaknya sangat tampan. Ya, ini malam. Pernikahan di malam hari. Cheng Xiao mengusap wajahnya. Inilah yang diminta salju. Karena seseorang tidak bisa bangun. Cheng Xiao menatapku dengan tatapan kosong. Saudara Chen An. Bagaimana Anda tahu bahwa ada banyak hujan salju seperti itu? Tapi yang paling penting adalah Rusue terutama menyukai malam hari. Saya pernah berkata bahwa malam adalah bagian favorit saya hari itu. Karena di malam hari, putri tidur menjadi pacarku. Putih seperti salju lahir berlimpah. SMA bangun jam 5.30. Untuk Bai Rusue, itu adalah yang pertama dari 10 siksaan. Tapi siapa yang tahu? Setelah cacing mengantuk. Untuk terlibat dalam karir yang begitu kuat. 3 tahun itu. Setiap pagi dia akan duduk di belakang sepedaku. Pejamkan matamu dan dekap aku dan terus tidur. Dia bisa bermimpi 3 kali dalam 10 menit setelah kelas. Setiap kali aku bangun. Aku mengenakan seragamku, dan aku sedang menatapnya. Aku tidur linglung sekali. Menghela napas di telinganya. Kamu bisa tidur nyenyak. Apa yang harus kulakukan denganmu di hari pernikahanmu? Sampai pagi aku menginjak 24. Dia bangun dengan janggutku. Mendorongku untuk melanjutkan tidur. Kudekap dia dalam pelukanku. Menepuk pelan punggungnya. Tenggorokan ditekan seperti salju. Mari kita adakan pernikahan kita di malam hari. Dan dia bersenandung 2 kali. Ku kecup keningnya. Menyisir napas kepuasan. Harus membuat kecilku tertidur kembali. Kalau tidak, apa yang harus kulakukan jika aku kehilangan kesabaran dan tak jadi menikahiku? Aku harus berunding dengan siapa? Dan sekarang bukannya aku tak menikah. Tapi dia tak jadi menikahiku. Benar-benar tidak masuk akal. Dan aku bangkit dan aku mengambil papan. Inilah saatnya. Cheng Xiao melihat cincin di jari manisku. Tatap matanya. Aku mengguncang cincin itu. Karena dia mengatakan hal yang sama. Apakah Anda sudah menikah? Saudara Chen Ange. Menikah selama 5 tahun. Cheng Xiao terkejut. Bagaimana dengan kakak ipar? Apakah dia tidak ikut denganmu? Aku melihat wanita yang mendekat di kejauhan. Menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika berjalan keluar dari pintu homestay. Tawa Cheng Xiao masih mengikuti. Dia sedang berbicara dengan saudara Lin. Seluruh proses melamar Bai Rusue. Aku mempercepat langkahku. Ini seperti ada hantu di belakangmu. Aku menemukan tempat terbuka dan menyiapkan papan gambarku. Baru saja mengambil palet. Pusing otak. Aku mengeluarkan kit dari sakuku. Setelah menelan obat, perasaan itu perlahan menghilang. Putih seperti yang sering dikatakan salju. Dia bukan orang yang beruntung sejak kecil. Tidak sial. Aku belum memenangkan botol lain. Dulu dia berpikir bahwa keberuntungan membencinya. Tapi Rusueku adalah gadis terbaik di dunia. Semua keberuntungan seharusnya menimpanya. Hari itu, dia memperparah boneka yang sudah lama disukainya. Aku minum teh susu gratis. Bahkan menghancurkan telur emas di supermarket. Jackpot tunai $5.000. Bahkan coke yang kubeli untuk adik perempuanku adalah botol lain. Bai Rusue tidak percaya. Dia telah terisolasi dari keberuntungan sejak dia masih kecil. Bagaimana bisa begitu baik? Tepat saat mobil mereka berbelok. Mobil itu tiba-tiba terhempas ke depan tak terkendali. Melihat dinding yang semakin lama semakin dekat. Bai Rusue berteriak keras ketakutan. Mobil menabrak dinding. Benturan yang tidak disengaja pada dasarnya nol. Sambil menutupi matanya, dia perlahan membuka matanya. Melalui jari-jari. Aku melihat cahaya oranye samar. Lampu dan bunga menyebar. Jatuh ke orang di tengah. Aku berdiri di lautan bunga. Memakai setelan jas yang disesuaikan dengan baik. Dan teman-teman serta keluargaku berdandan rapi. Sambut gadisku bersama-sama. Bahkan Kentang adalah setelan kecil yang tampan. Jongkok di sebelahku. Dan dia melihat ini dengan takjub. Sampai aku datang dan membuka pintu. Hal pertama yang kukatakan padanya adalah salju. Sudah waktunya.
Inilah kode untuk kami berdua. Saatnya makan. Saatnya menyelesaikan sekolah. Saatnya berciuman. Sudah waktunya kau menyuruhku mengambilnya, aku akan membawanya keluar dari mobil. Tepuk tangan di telinga. Aku telah menjadi orang biasa selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa berbicara dengan baik jika aku gugup. Bagaimana keadaan Rusue hari ini? Dia sangat tersendat sehingga tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku. Aku tertawa seburuk salju. Ada sesuatu yang sangat penting. Aku ingin kau melakukannya untukku. Hanya kau yang bisa melakukannya. Dia menatapku dengan wajah sederhana. Jadilah istriku. Menikahlah denganku dan aku akan membuatmu sangat beruntung setiap hari. Dan aku juga membeli 1 gratis 2 dan gratis 3. Mungkin juga luar biasa. Aneh bahwa aku bersama bayi Rusue. Banyak hal terjadi secara alami. Tidak perlu bayangan dan asumsi. Sama seperti aku tahu aku akan menikahinya. Dia juga tahu bahwa aku harus menikahinya. Setelah melamar hari itu, aku membeli tiket lotre dalam perjalanan pulang. Aku mengatakan padanya bahwa jika kamu memenangkan 30 juta, itu semua milikmu. Ketinggalan, aku bertanya padanya. Aku terlihat tenang. Artinya menikah denganmu mengambil semua keberuntunganku. Dia tidak bisa tertawa. Berkata padaku dengan serius. Aku selalu berpikir aku kurang beruntung. Aku menabung untuk bertemu denganmu. Itu perlu. Kamu menyimpan keberuntungan 18 tahun untuk bertemu denganku. Aku harap kamu menghargaiku dengan baik. Aku menghampiri dan menciumnya. Dengan sangat sungguh-sungguh katakan padanya bahwa aku akan melakukannya. Saat matahari terbenam. Dengan rakus aku memandang si merah menyala. Kata-kata itu masih ada di telingaku. Hanya saja teman lama itu tidak ada, kan? Ketika aku kembali dengan papan gambar di punggungku. Lampu sudah menyala di luar homestay. Ketika aku masuk, ada sosok berdiri di depan pintu. Hati yang menyala melayang di udara. Bau alkohol tercium. Aku tidak melihat orang di depanku. Ketika dia mendengar gerakan itu dan menoleh. Aku melihat jejak kepanikan di matanya. Dia dengan cepat menyembunyikan anggur di belakangnya. Aku batuk 2 kali secara alami. Sama seperti setiap. Lain kali bayi Rusue minum dan ketahuan. Aku berdiri di sana. Butuh 12 titik pengekangan untuk mengabaikannya. Tapi tepat saat kami lewat. Kudengar dia berkata Chen An. Kuingat kau menggedor-gedor. Aku hanya merasa seluruh darah di tubuhku terkonsentrasi di otakku. Apakah salju putihku kembali? Aku membalikkan badan dengan kaku. Bahu dan betis bergetar tanpa sadar. Jantung juga bergetar. 3 kata putih seperti salju ada di bibir. Tapi aku berhenti saat menyentuh mata datarnya. Bayi Rusue tidak akan pernah menatapku seperti ini. Dia selalu menatapku dengan senyum di wajahnya. Kelembutan di mataku membungkusku dengan berat. Ledakan kesedihan dan kegembiraan yang tiba-tiba ini membuat hatiku sakit. Aku terus menunduk agar dia tidak melihat lingkaran merah. Saudara Lin memberitahuku. Tapi dia tidak mengatakannya padamu. Dia menganalisisnya perlahan, saya merasa Anda sangat akrab. Tapi tidak di antara rekan kerja. Aku merasa bersalah setiap kali melihatmu. Bahkan sedikit takut padamu. Anda tahu saya alergi terhadap air mata tunggal. Dan tali merah di lehermu sama denganku. Kami meminta tali merah di kuil Baita bersama. Saya berdoa untuk kedamaiannya. Dia memohon padaku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Ada 2 video di tali merah. Akronim untuk kita berdua. Saya lupa bahwa bayi Rusue adalah seorang pengintai. Meski aku tak punya ingatan. Tapi kewaspadaan di tulangku masih ada. Saudara Lin dan yang lainnya sangat antusias sehingga mereka memiliki sikap yang tidak normal. Tidak bisa lepas dari matanya sama sekali. Hanya butuh 1 atau 2 hari untuk menebak. Dan identitas saya. Apa dia tak bisa menebak? Masih tidak percaya. Aku perlahan mengangkatnya. Temui tatapannya. Tapi lihat cincinku. Cheng Xiao bilang kamu sudah menikah. Meskipun dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Tapi aku tahu dia pasti mengepalkan tinjunya sekarang. Saya berantakan. Ya, Ben akan segera menikah. Seorang wanita yang terbawa kebahagiaan secara tiba-tiba. Seorang pria yang mungkin memiliki hubungan dengannya muncul. Dia pasti bingung. Kepalaku runcing dan aku tidak bisa mengeluarkan suara. Mencoba beberapa kali.
Saya berkata perlahan, saya sudah menikah. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku bisa melihatnya. Aku bisa melihatnya. Aku lega. Detik itu adalah detik yang paling menyakitkan untuk dijalani. Aku tidak bisa memikirkan apapun. Akan datang suatu hari dalam hidupku. Bai Rusue akan berterima kasih karena dia tidak ada hubungannya denganku. Aku masih ingat SMA. Dia mengintipku saat aku ditemukan. Telinga merah itu. Dan ekspresi kecil yang bingung. Ketika saya setuju untuk menjadi pacarnya. Dia sangat senang bahwa dia tampaknya memiliki seluruh dunia. Aku hanya melihat senyum itu 2 kali. Bagaimana dengan dia? Aku melihat orang di depanku. Mata berubah menjadi merah. Dan dia menatapku seperti ini. Minta maaf padaku. Minta maaf atas rasa sakit yang tiba-tiba di perut. Aku membungkuk. Angkat jarimu dan ikuti semua gerakannya. Orang tuamu mengasihaniku. Angkat aku sebagai seorang putra. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Saya datang ke sini terutama untuk melihat orang tua kedua. Adapun tali merah. Aku menarik dengan keras. Tali merah jatuh. Orang tuamu berdoa untuk kedamaianmu. Omong-omong, aku hanya memohon sebentar untukku. Bai Rusue menatapku dan tidak berkata apa-apa. Tapi saya tidak punya kekuatan untuk membantu lagi. Beberapa kata ini akan membantunya menikah dengan ketenangan pikiran. Saya tidak tahu bagaimana saya kembali ke kamar saya. Saya pikir saya memegang kendali. Tapi saat Anda berbalik, saya tiba-tiba merasa bahwa hidup saya sudah berakhir. Air mata kabur, mata tampak lelah. Wajah lemah muncul. Saya berdiri di kamar mandi dan saya tidak tahan untuk mogok. Aku sudah memimpikannya selama 5 tahun. Putri salju bisa kembali padaku. Tapi saat dia muncul, aku harus mendorongnya menjauh. Kenapa kau begini kepadaku? Kenapa ini aku? Karena pasang surut emosi. Jatuh di perut. Bau darah muncul di tenggorokan. Ada apa denganmu, Chen An? Buka pintunya, aku akan berdiri di dinding. Datang dan tekan tombol flus seperti biasa. Cuci wajahmu dengan cepat. Ratu keluar seperti orang normal. Saya baik-baik saja dan tidak sengaja jatuh. Mata tertekan saudara Lin melihat bahwa saya merasa tidak nyaman. Kamu tidak perlu menahanku di depanku. Aku baik-baik saja, Kakak Lin menatapku dan ragu-ragu. Akhirnya, saya menepuknya dan kembali ke tempat tidur. Saat Anda menoleh, aku melihat sesuatu di atas meja lagi. Hemat oranye. Pernikahan di malam hari. Itu seharusnya milikku dan Bai Rusue. Pada saat itu, saya tiba-tiba merasa sangat tidak mau. Sangat tidak mau. Emosi menang. Aku bergegas keluar pintu dan langsung menuju lobi. Aku akan memberitahunya. Aku tunangannya. Angin laut yang asin bertiup. Wajahku sakit karena meniup. Tawa Cheng Xiao datang dari lantai 2. Aku mendongak dan melihat. Bai Rusue meniup rambut Cheng Xiao. Sikap penuh kasih itu begitu akrab. Cheng Xiao berbaring dengan nyaman di pelukannya. Dan orang yang pernah kupeluk menjadi pengamat. Saya terpaku di tempatnya oleh tawa itu. Mengira. Misalkan saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah tunangannya. Bai Rusue adalah orang yang bertanggung jawab sampai akhir. Apa yang harus dia lakukan denganku? Aku tidak ingin dia mengasihaniku. Aku hanya ingin mencintaiku seputih salju. Saat aku mengumpulkan emosiku dan kembali. Ini sudah pagi. Kakak Lin belum tidur. Itu diketahui oleh Bai Rusue sendiri. Meskipun dia mengalami amnesia. Tapi aku tidak melupakan pekerjaan lamaku. Aku tahu Bai Rusue selalu pintar. Bagaimana bisa kamu tidak melihatnya? Saudara Lin mendekat dengan sengaja atau tidak sengaja. Bagaimana dengan orang tuanya? Apakah kamu memberitahunya? Udara hening selama beberapa detik. Itu adalah kecelakaan mobil. Aku mengangguk dan tidak berkata lagi. Alasan ini setidaknya bisa diterima. Dia bilang dia akan kembali ke ibu kota bersama kami setelah pernikahan. Setelah sekian lama. Aku menikah. Kamu harus membawa suamimu kembali menemui orang tuamu. Seharusnya. Apakah dia bertanya padamu? Aku ingat bertanya di pintu lagi. Aku tidak bilang jangan khawatir, Chen An. Kamu tahu bukan itu maksud kami. Aku mencengkeram perutku yang sakit. Tapi aku sungguh-sungguh. Dari 18 sampai 28 tahun.
10 tahun. Salju telah menjadi bagian dari hidupku. Dia seperti pohon anggur. Terbungkus dalam ingatanku yang paling penting. Sekarang kaca keluar. Daging kabur. Sakit tak tertahankan. Hari ketiga di sini. Mereka menemukanku lagi. Aku tetap membuka mata sampai fajar. Pernikahan mereka 2 hari lagi. Halaman teringat suara Cheng Xiao pagi-pagi. Dia merencanakan pernikahan. Aku ingin bunga di sini, mawar merah untuk lengkungan. Karpet merah harus cukup panjang. Panel latar belakang harus cukup besar. Ada juga dinding foto yang disukai Salju. Suara-suara di halaman terus. Aku membenamkan kepalaku di balik selimut. Tapi suara Cheng Xiao mengebor langsung ke telingaku. Bahkan, kami juga melangsungkan pernikahan. Embun bunga adalah melati putih ketika melamar pernikahan. Buket bunga dibuat dengan tangan seputih salju. Orange freesia. Ada sedikit rasa manis di wanginya. Para tamu duduk dengan pita jeruk. Piring. Kami mengganti menu 5 kali. Bahkan permen bahagia itu dipetik oleh kami berdua bersama-sama. Kotak permen bahagia. Juga ada papan komik kami yang tercetak di atasnya. Aku menggandeng tangannya dan menyusuri jalan setapak bunga yang panjang. Tangannya yang hangat tak bisa menahan gemetar. Hanya geladi resik. Dan aku sangat gugup. Semua berjalan begitu lancar. Tapi misi terjadi malam itu. Aku belum sempat memasang cincin kawinnya. Tak sempat. Lihatlah aku dalam setelan jas dengan sulaman namanya di atasnya. Dia terus meminta maaf padaku. Dikatakan akan kembali dalam seminggu. Dalam seminggu, dia akan segera kembali menikahiku. Aku menunggu seperti itu selama 5 tahun. Tunggu sampai kabar bahwa dia menikah dengan orang lain. Ketika aku keluar. Dan ada banyak orang membangun di halaman. Cheng Xiao melihatku dan segera berlari, saudara Chen Ange. Aku punya sedikit bantuan, aku butuh bantuanmu dengan. Aku tak bisa memikirkan apapun. Cheng Xiao meminta bantuanku, tapi ternyata itu adalah pernikahan mereka. Di atas papan berlatar putih. Aku dengan ahli mengeluarkan paletku. Menemukan cat untuk digunakan. Beberapa percakapan telah menggambar garis besar matahari terbenam. Oke. Saudara Chen An, Anda menggambar dengan sangat baik. Jika Anda tidak perlu memposting foto. Saya benar-benar ingin Anda mengisinya. Saya menyingkirkan kuas. Foto Cheng Xiao berbalik. Ini adalah foto saya dan Rusue selama 5 tahun terakhir. Cheng Xiao menempelkan foto satu persatu di atasnya. Dia adalah orang yang akrab. Atau dia ingin berbagi kebahagiaannya dengan semua orang. Jadi dia terus berbicara tentang mereka selama 5 tahun terakhir. Yang ini adalah Rusue yang baru saja keluar dari rumah sakit. Seluruh orang tidak kurus. Tapi terutama galak. Aku menyelamatkannya. Dia bekerja padaku untuk melunasi hutang-hutangku. Bahkan, aku yang pertama tergerak. Aku mengejarnya selama 2 tahun. Dia menolakku dengan alasan yang sama setiap saat. Menggaruk kepalaku sepanjang malam. Demikian katanya. Dia melupakan sesuatu yang amat sangat penting. Aku tak menginginkan apapun lagi sebelum menemukannya. Tiba-tiba aku teringat ucapanku ketika melamar, Rusue. Ada sesuatu yang amat penting. Aku ingin kau melakukannya untukku. Apa yang hanya bisa kau lakukan? Jadilah istriku. Aku memandang orang dalam foto. Tenggorokan serak. Apakah kau sudah menemukan hal yang sangat penting itu? Cheng Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tak ingat apapun. Aku menemaninya tanpa tujuan selama 3 tahun. Kemudian, kami telah melalui beberapa hal buruk bersama-sama. Dia mengasihaniku karena telah menjadi orang tua. Hanya berpura-pura menjadi diriku. Lama sekali. Sepertinya tak masalah aku mendengar suaraku sendiri. Cheng Xiao lahir segera untuk membantah bahwa aku bukan saudaraku. Hal ini sangat penting bagi Rusue. Dia benci rumah sakit. Tapi untuk itu, dia pergi ke rumah sakit untuk perawatan hingga 3 tahun. Hujan atau cerah. Foto di depanmu. Putih seperti salju yang berdiri di tepi laut. Matahari menyinarinya. Dia tersenyum liar dan cerah. Sepertinya aku melihat bayi Rusue yang berusia 18 tahun. Aku mengangkat tanganku dan menyentuh foto itu. Kenapa repot-repot? Lupa berarti tidak masalah. Saudara Chen An, tolong tanda tangani nama depan.
Tanda tangan oranye 10.000 kati lebih berat dari sekarang. Saya mengambil pena timah untuk waktu yang lama. Lupakan saja, tulisan tangan saya tidak terlalu cantik. Bunga pernikahan perlu dipesan terlebih dahulu. Bai Rusue sibuk. Sibuk mengatur pernikahan dengan Cheng Xiao. Cheng Xiao menarikku keluar bersama. Dan aku ingin mengatakan tidak. Tapi aku ingin mendengar dia berbicara tentang 5 tahunnya. Toko bunga di kota. Toko tidak besar. Banyak area bunga. Bos Wang, 1000 mawar merah untuk lusa. Sepertinya teman dunia nyata. Bos membuat gerakan oke. Fresia yang baru datang sangat segar. Apakah Anda ingin mendapatkan beberapa? Cheng Xiao menggelengkan kepalanya. Saya lebih suka bunga dengan aroma yang kuat dan warna yang hangat. Itu rasanya tidak tepat. Pria di depanku bersemangat seperti mawar. Energik. Dapat menyembuhkan segalanya. Termasuk orang yang terluka. Ketika meninggalkan toko bunga. Saya masih membeli 2 fresia. Kelopak jeruk memancarkan aroma samar. Ada kios yang menjual buah di pinggir jalan. Cheng Xiao berjongkok untuk mengambil manggis. Rusue paling suka makan manggis. Beli dia lebih banyak. Kami tinggal di utara. Buah yang umum adalah buah pir apel. Saya tidak tahu. Makanan favoritnya sebenarnya manggis selatan. Kecuali wajahnya. Seperti yang lainnya. Ini bukan salju putihku lagi. Deru sepeda motor di kejauhan datang. Deretan sepeda motor. Dengan sigap melarikan diri di gang sempit. Di belakang mereka ada 2 petugas polisi. Sepeda motor mendekat dengan cepat. Tapi pemiliknya tidak bermaksud mengerem sama sekali. Momen ketika underwriter hendak bangkit. Sepeda motor telah mengelap pakaiannya. Aku mendorongnya sekuat tenagaku. Rasa sakit akibat benturan langsung muncul padaku. Menghantam kios buah. Saat buah yang jatuh-jatuh ke tanah lagi. Saat itu, aku hanya melihat orang-orang Huabeiku menginjak telapak kakiku. Hari ketiga saudara Chen tiba di sini. Aku pergi ke rumah sakit. Hari sudah malam ketika aku bangun. Ada lingkaran orang di sekitar tempat tidur. Termasuk saudara Lin dan Bai Rusue. Aku tidak benar-benar memiliki kekuatan untuk berbicara. Cheng Xiao berkata banyak. Ada kesalahan diri yang mendalam di mata. Ketika aku bangun, itu adalah fajar. Ruangan itu gelap. Hal pertama yang aku lakukan adalah menyentuh rambutku. Dalam kegelapan, seseorang meraih tanganku. Aku melakukan sesuatu dengan rambutku. Punggung tanganku tiba-tiba menjadi panas. Pria di tempat tidur menghela nafas berat. Kapan ini terjadi? Aku melihat bayangan di depanku dan menghela nafas. Setengah tahun yang lalu. Kenapa kau tidak mengatakannya? Aku menepuk lengannya, bukan hal yang buruk. Penyakit ini melegakan bagiku. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kau sakit. Aku juga mencegahmu mendekatinya. Aku menepuk tangan kakak Lin, kau benar. Niatku memang tidak murni. Itu seputih salju. Aku telah jatuh cinta selama 10 tahun. Orang yang hampir menikah. Bagaimana kalau aku harus berjuang untuk diriku sendiri? Denyutan di perut datang lagi. Aku akan bangun. Tunggu sampai sakitnya reda sebelum berbicara. Jika bukan karena penyakit ini. Aku sungguh akan membuat keributan. Jika tidak, aku tidak akan berdamai. Suara kakak Lin melengking. Itu membuatku merasa tidak enak. Sungguh jangan beritahu mereka. Masih ada kesempatan. Kakak Chen Anlin tiba-tiba membelot. Itu membuatku lengah. Aku berusaha untuk tetap membuka mata. Jangan biarkan air mata jatuh. Bahkan jika aku tidak berdamai. Aku hanya bisa menerima takdirku. Tidak, kita semua tahu itu. Kematian orang tua Bai Rusue bukanlah kecelakaan. Apakah balas dendam jika dia mengetahui kebenaran? Lalu seberapa menyakitkan dia? Dan menurut temperamennya, dia tidak akan berhenti di situ. Mungkin dia mempertaruhkan nyawanya. Aku tidak ingin dia terluka lagi. Aku mengendus. Aku tidak bisa hanya mengatakan kepadanya bahwa aku tunangannya. Segera biarkan dia menangani pemakaman untukku. Kehilangan 3 kerabat sekaligus. Apa yang harus dia lakukan? Dia akan segera menikah. Saudara Lin di sebelahnya tidak tahan lagi mendengarnya, jangan datang. Aku malah menghiburnya. Jangan merasa kasihan padaku.
Ketika aku tahu aku menderita penyakit ini, aku merasa terbebaskan. Segala sesuatu yang menyiksaku akhirnya berakhir sampai aku mendengar kabar bayi Rusue. Aku hanya merasa hancur. Tapi ketika aku melihatnya dengan Cheng Xiao, aku tiba-tiba senang aku memiliki penyakit ini. Chen An, jangan melihat ke atas. Aku menarik napas dalam-dalam, dan kau melihatnya. Dia seperti salju. Bukan salju putihku. Salju putihku pasti masih menungguku menemukannya. Saudara Lin, aku bisa segera melihatnya. Saudara Lin menepuk lembut bahuku. Aku mendongak menatapnya, Ringo. Bantulah aku. Malam itu, Saudara Lin sangat khawatir sehingga dia tidak bisa tidur. Dan karena aku curhat hidupku, tertidur tanpa terbebani. Pagi hari keempat, aku bangun lebih awal. Saudara Lin memilah-milah wiku untukku. Meskipun Saudara Lin tidak berbicara, tapi kekuatan di tanganku semakin ringan. Ketika Cheng Xiao datang untuk mengantarkan sarapan, saya perhatikan dia tidak terlihat benar. Seluruh orang tidak memiliki roh. Linglung. Akhirnya, ketika Saudara Ming keluar, dia mendekati saya, Saudara Chen. Rusue adalah istri Anda, kan? Tanganku yang memegang bubur bergetar. Baru saja akan berbicara. Dengarkan saja, dia berkata, aku tidak bermaksud mengobrak-abrik otakmu. Aku akan mengambilkanmu pakaian ganti. Aku meletakkan bubur. Melihat pria kebingungan di depanmu, aku merampokmu. Seharusnya dia menjadi milikmu. Aku menempatinya selama 5 tahun. Aku benar-benar minta maaf, Saudara Chen Ange. Aku benar-benar minta maaf. Pria di depannya menyalahkan dirinya sendiri. Aku menatapnya Cheng Xiao. Kau tidak memaafkanku. Kekasihmu seperti salju. Cintaku seputih salju. Di mana kau mencuri milikku? Tapi salju seputih salju. Aku menggelengkan kepalaku dan suaraku tegas. Mencintaimu seperti salju. Orang yang mencintaiku seputih salju. Kubilang dia bukan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Bukan untuk melihatmu memutuskan pernikahan. Cheng Xiao membawa Saudara Lin kembali sebelum dia pergi. Rasa bersalah di mataku semakin berat ketika aku pergi. Saudara Lin kembali mengejar tidur di sore hari. Omong-omong, bawa makan malam di malam hari. Aku tak pernah memikirkan itu. Di malam hari, seputih salju untuk mengantarkan makanan. Saat aku melihatnya masuk, aku senang aku membawa wig paling tampan. Tapi aku khawatir tutup kepalaku bengkok. Saat dia berbalik, memilahnya berkali-kali. Puding telur dicerna sembarangan di ember termos. Ada juga roti kukus rasa susu dan steak rebus. Entah apa yang bisa kumakan. Aku membuat 2. Dan inilah yang paling membuatku terkejut. Dan keju ubi jalar kesukaanku. Ingin sekali aku mencoba steak rebusannya. Entah kali ini ia menaruh kecap terlalu banyak. Tapi lokasiku. Sedikit puding. Aku duduk di tempat tidur. Putri Salju berdiri di dekat jendela. Kami tak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi tak malu sama sekali. Sekali waktu, kami tidur sampai malam. Aku duduk di jendela rongga dan memainkan gitar. Ia sedang berbaring di tempat tidur, memandangiku. Tanpa kata. Hanya karena saling memahami. Jarang sekali perutku lebih kompetitif hari ini. Makan habis puding di mangkuk. Aku baru saja akan mengambil benda ubi jalar. Dan dia menghampiriku dan dia berterima kasih padaku. Aku berkata tidak terima kasih. Kau menyelamatkan Cheng Xiao. Aku harus berterima kasih untuk ubi jalar. Momen ini penuh dengan kepahitan. Dengan tergesa-gesa makan 2 suap. Selesai makan malam. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya dia hanya mengucapkan 4 kata agar cepat sembuh. Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu yang menguntungkan sekarang. Selamat menikah dan menjadi tua bersama. Tapi aku tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih, semoga kau butuh sedikit usaha untuk terus berbicara. Hiduplah dengan baik. Maafkan aku. Itulah berkat terbaik yang bisa aku ucapkan. Bai Rusue menganggukkan kepalanya. Pergi dengan ember termos. Pandanganku mengikuti punggungnya. Saat kau menutup pintu, aku menarik beberapa paku. Menyeret kaki yang terluka dan berjalan tertatih ke jendela. Punggungnya muncul kembali di pandanganku.
Dengan rakus aku menatap punggungnya. Aku ingin mengukirnya di kepalaku. Lagi pula, ini adalah terakhir kalinya aku melihatnya. Hari kelima aku tiba di sini. Itu milik Bai Rusway dan Cheng Xiao. Pernikahan mendengar bahwa kursiku ada di baris pertama. Tapi maaf, aku sudah di kereta. Tiket kereta sudah dibeli. Aku baru saja duduk di ibu kota dan mulai sakit perut tidak lama setelah kembali ke ibu kota. Frekuensi sakit perut meningkat akhir-akhir ini. Aku tahu hal yang harus ditanyakan pada saudara Ringo akan segera datang. Setelah bekerja dengan Bai Rusway, aku menjadi mual. Sedikit sakit akan membuatmu kehilangan kesabaran. Teman-teman Bai Rusway semuanya mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang buruk. Tapi sejak jatuh cinta padaku, dia terlalu pemarah untuk menjadi pemarah. Dia menjagaku meskipun aku tidak masuk akal. Aku benar-benar menyukainya. Dia memelukku dengan erat setiap saat. Suara rendah dan dalam menempel di telingaku. Aku mendengarnya memanggilku Ah Kiang. Rasa sakitnya menghilang dalam sekejap. Tapi sekarang aku memiliki keringat dingin di kepalaku. Tutupi perut dengan jari sampai persendian memutih. Di masa lalu, dia pasti sangat tertekan. Akan memelukku dengan lembut dan membujukku tanpa lelah. Tapi sekarang sakitnya 100 kali lebih menyakitkan dari semua rasa sakit yang pernah saya derita sebelumnya. Tapi tidak ada suara seperti itu. Aku berbaring di atas meja dan memanggil namanya Putih sebagai salju. Mengapa Anda tidak datang dan membujuk saya? Kereta pergi jauh-jauh ke utara. Saya tertidur dengan obat penghilang rasa sakit. Saya bermimpi bahwa saya kembali ke sekolah menengah. Saya bertemu Bai Rusway yang berusia 18 tahun. Hanya mataku yang seputih salju. Salju putih yang hanya mencintaiku. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya berharap bahwa di masa muda saya, orang pertama yang kutemui masih seputih salju. Putih seperti salju, kami adalah ibu kota yang kembali di malam hari. Saya pergi menemui orang tua saya dulu. Lihat foto di atas. Saya akhirnya menyadari bahwa alis dan mata saya diwarisi dari air. Mereka seperti yang saya bayangkan. Ibu yang damai dan lembut. Bagaimanapun, ayah yang serius selesai menyajikan dupa. Saya membiarkan orang lain turun. Saya telah sendirian dengan orang tua saya selama 5 tahun terakhir. Ketika saya turun dari gunung, air mata di sudut mataku sudah mengering. Hanya kembang api yang tersisa. Aku melihat segala sesuatu yang semakin akrab di depanku. Hatiku masih kosong. Sepertinya ada bagian yang hilang. Sepertinya aku melupakan sesuatu yang sangat penting. Ringo menurunkan kami di rumah orang tua kami. Lingkungan kuno. Itu sedang diperlengkapi sepenuhnya. Debu beterbangan ketika pintu terbuka. Abu begitu besar. Aku berjalan menuju dinding ruang tamu sendiri. Lihat foto keluarga besar itu. Ada yang sedang berjuang di hatiku. Itu saya dalam seragam polisi dengan orang tua saya di tangan saya. Keluarga beranggotakan 3 orang itu tertawa nyaman. Foto yang sangat bahagia. Tapi aku selalu merasa kehilangan sesuatu. Cheng Xiao dan aku membereskan rumah kecil itu bersama-sama. Saat saya melihat sepeda gunung tua di balkon, sebuah gambar muncul di kepalaku. Di bawah langit biru, anak laki-laki di kursi belakang sepeda. Di sana duduk seorang gadis tidur dengan nyenyak. Gadis itu lembut dan berlilin, yang membuat orang merasa tertekan. Gambar hanya ada sesaat. Saya juga mengemasi banyak foto dari masa kecil saya. Cheng Xiao tidak bisa meletakkannya. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Ketika hampir waktunya untuk berkemas, Cheng Xiao memintaku pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Saya tidak tahu di mana supermarket itu. Tapi sesampainya di bawah, aku berbelok ke kanan. Secara naluriah angkat tangan kananmu. Seolah-olah aku seharusnya berpegang pada sesuatu. Seolah aku sudah menduganya sepenuhnya. Ketika saya berjalan ke gang, saya melihat supermarket kecil. Bos wanita supermarket melihatku. Jelas terkejut. Kemudian sangat toleran terhadap Rusway akhirnya kembali. Entah sudah berapa lama Chen An menunggumu. Apalagi yang dia katakan? Setelah aku pergi, saya selalu melihat Chen An. Seorang pria duduk sendirian di depan supermarket kecilnya. Setiap kali dia datang untuk bertanya padaku. Kenapa kamu tidak bersamanya? Ketika saya datang, dia hanya tersenyum dan berkata lain kali. Tapi dia selalu sendiri. Terkadang matanya memerah saat dia berbicara. Jadi dia bilang, saya belum pernah melihat seseorang yang begitu menyedihkan.
Biarkan aku berhenti berdebat dengannya. Mari kita berdua menjalani kehidupan yang baik. Pemilik supermarket masih berbicara. Tapi saya tidak tahu bagaimana menanggapinya. Gambar Chen An muncul di benak saya dari waktu ke waktu. Keluar dan aku memegang tangannya. Berbicara tentang masa depan. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani? Saat dia menatapku. Sudut mata dan ujung alis adalah semua fragmen cinta. Tapi aku sudah memilikinya sepanjang malam. Chen An juga memulai hidup baru. Bahkan jika kita memiliki sesuatu sebelumnya. Itu pasti sudah lewat. Ini hampir seperti melarikan diri. Saya hanya membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Dengan cepat meninggalkan supermarket. Aku tidak tahu kenapa. Ketika saya memikirkan Chen An, saya benar-benar ingin menjadi sepenuhnya. Menghilang dari duniaku. Dadaku sakit. Sakit. Aku berdiri di jalan. Melihat kota yang akrab namun asing ini. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan di hatiku. Aku hanya ingin cepat pergi dan kembali ke pulau. Bus nomor 25 berhenti di depan saya. Pintu terbuka. Saya naik mobil entah bagaimana. Mobil-mobil itu penuh dengan siswa yang baru saja meninggalkan sekolah. Tabung siswa yang unik. Seragam sekolah biru putih. Tidak jelas. Orang dalam fragmen memori. Pakai pakaian seperti ini. Hanya duduk di dekat jendela. Sepertinya saya melihat Chen An yang berusia 18 tahun melambai ke arah saya. Biarkan aku cepat dan duduk dan memberiku kuliah. Mobil ini memiliki total 13 pemberhentian. Namun saat mobil diparkir di persimpangan kambing. Aku turun. Setelah turun dari bus, itu adalah komunitas baru. Ini disebut Xinjiang Mingwan. Akrab dengan masih minyak tanah. Saat aku akan masuk. Telepon Cheng Xiao menelepon. Saya naik taksi dan pulang ke rumah. Komunitas di kaca spion semakin jauh. Saya di dalam mobil. Tak terasa semakin dekat dengan rumah. Rasanya semakin jauh dan semakin jauh. Aku datang ke sini bersama Cheng Xiao selama 3 hari. Bertemu mantan teman dan kolega. Melihat wajah mereka yang asing dan penuh antusiasme. Aku hanya merasa bersalah pada mereka. Menepuk bahuku dan lama-kelamaan menangis. Senang rasanya hidup, senang rasanya hidup. Mereka jelas sangat senang karena aku bisa kembali. Tapi aku tak tahu kenapa. Saat mereka menatapku. Tampaknya ada sedikit keraguan. Seolah aku harus menanyakan sesuatu pada mereka. Sepertinya aku tak boleh seperti ini sekarang. Di hari ketiga. Kakak Lin menemukanku dan dia bilang aku masih punya rumah. Tiba-tiba aku teringat tempat di hatiku. Ketika dia membawa kami ke New Changning Bay. Itu bertepatan dengan hatiku. Ada 2 keluarga di lantai 3 unit 3. Ketika bertanya yang mana itu. Saya sudah berdiri di 302 di sebelah kiri. Saudara Lin, yang mengeluarkan kunci, menatapku dan tiba-tiba membeku. Ya, ini 302. Ini pukul 8 atau 9 ketika matahari sedang dalam kondisi terbaik. Membuka pintu adalah sinar matahari di tanah. Tata letak 3 kamar tidur dan 2 aula. Setiap kamar terbungkus rapat oleh sinar matahari. Begitu banyak sinar matahari. Seperti salju. Apakah Anda membeli rumah Anda karena Anda melihat sinar matahari di sini? Aku tidak tahu. Tapi sepertinya ada jawaban yang lebih sempurna dalam ingatan. Seluruh ruangan sebagian besar dalam kondisi baik. Tirai oranye. Penutup sofa oranye. Dan spray oranye. Ini memberi orang perasaan hangat. Ada banyak tanda di dinding. Seperti bingkai foto. Ada berbesar di ruang tamu. Aneh rasanya tidak punya sebotol anggur. Segala macam teh wangi. Lebih dari selusin penjualan yang sukses. Apakah Anda akhirnya tahu mengapa Anda menyukai teh bunga? Rusue punya hadiah untukmu. Suara itu jatuh begitu saja. Seekor kucing oranye berlari keluar dari kamar tidur. Semua kuning. Hanya lehernya yang putih. Aneh rasanya kucing itu datang langsung untukku. Berputar-putar di sekitar kakiku. Seluruh tubuh mencoba menggesek kakiku. Tangisan itu mendesak. Aku akhirnya membungkuk. Sepertinya dia sudah lama menunggu. Melompat di lenganku. Masuk ke pelukanku. Sungguh kucing yang familiar. Biarkan aku memelukmu. Cheng Xiao mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Tapi dia menamparnya 2 kali. Ini awalnya kucing seperti salju. Namanya Kentang.
Kamu mengadopsinya. Aku membantu merawatnya akhir-akhir ini. Aku kelelahan. Tidak heran dia begitu baik padaku. Aku menggendongnya ke kamar barusan. Mengambil sekotak kaleng dari lemari samping tempat tidur. Si kecil tampaknya sudah lapar sejak lama. Sebelum membuka tutupnya, lompatlah. Kakalin tersenyum dan berkata, itu pasti kamu. Tidak ada orang lain yang makan. Oke, aku harus pergi dulu. Hubungi saja aku jika ada sesuatu. Setelah mengusir Kakak Lin, teriakan datang dari belakang. Cheng Xiao tergores kucing. Dan aku mengeluarkan kotak P3K di bawah lemari TV. Cari iodopor dan desinfeksi Cheng Xiao seperti salju. Bagaimana kau tahu ada iodopor di sana? Aku tidak tahu. Tindakan yang masuk akal. Cheng Xiao tersenyum dan melihat kucing memakan kaleng. Tampaknya kucing ini sangat tidak menyukaiku. Kami ingin tinggal 2 hari lagi. Tapi tiba-tiba ada yang tidak beres di restoran. Cheng Xiao bergegas kembali untuk menanganinya. Dia memintaku tinggal selama 2 hari lagi untuk bertemu orang-orang yang seharusnya kutemui. Aku bertemu banyak orang akhir-akhir ini. Tapi aku selalu berpikir yang paling penting adalah aku belum melihat orang itu. Entah bagaimana aku mengalami demam tinggi di malam hari. Seluruh orang terbakar habis. Terjebak dalam mimpi dan tak mampu bangun. Aku bermimpi bahwa seorang anak lahir di rumah ini. Pergi ke sekolah dasar di depan pintu. Sekolah menengah pertama adalah sekolah menengah pertama di daerah itu. Aku bersekolah di sekolah menengah terbaik. Dia pergi ke sekolah lebih awal setiap hari. Kursi belakang anak laki-laki itu akan selalu disediakan untuknya. Dan dia selalu memiliki 2 cangkir termos di tas sekolahnya. Perlahan dia pergi ke perguruan tinggi. Semua orang di Akademi Kepolisian Kota senang untuknya. Terima kasih atas eksperimen itu. Dia dipeluk dan dipuji oleh seorang anak laki-laki. Hari berjubah hitam kami berkumpul kembali. Minum adalah anggur pernikahan kami. Gadis itu tersipu malu. Dia menganggap itu sebagai janji. Anak laki-laki sangat perhatian. Baik untuknya. Saya pribadi memohon tali merah untuk membawanya kepadanya. Berharap untuk membuatnya tetap aman. Dia juga memohon padanya untuk satu. Berharap anak laki-laki itu lebih aman darinya. Tahun demi tahun. Anak laki-laki itu merencanakan lamaran pernikahan sangat awal. Hidup anak laki-laki itu brengsek. Acara lamaran pernikahan yang direncanakan dengan baik berubah menjadi lokasi kecelakaan mobil. Gadis itu menangis di lokasi mobil dan lamaran pernikahan mereka. Dia pikir dia telah memindahkan gadis itu. Bagaimanapun, seluruh adegan terbuat dari bunga yang disukai gadis itu. Latar belakang oranye. Semua kerabat dan teman. Dia dengan lembut menjemput gadis itu dan membujuknya untuk berbicara tentang waktu. Dia tahu bahwa gadis itu akan menikah dengannya. Karena itulah ia berani. Dengan tidak bermoral merencanakan lamaran pernikahan seperti itu. Lalu semuanya berjalan sesuai harapan. Mengambil foto pernikahan. Bao Sitang memesan hotel untuk mencoba hidangan dan mencobanya 5 kali. Untuk sekali dalam hidup mereka tidak berani ceroboh. Semuanya sudah siap. Malam latihan. Mengetahui itu adalah latihan. Dan ia begitu gugup. Benar-benar berjalan lurus. Akhirnya berakhir. Dan ia mendapat perintah, dan anak itu menyuruhnya pergi. Ia berjanji pada anak itu bahwa ia akan kembali seminggu lagi untuk menikahinya. Tapi itu yang berat. Mereka disergap. Terluka parah, ia terlempar ke laut. Air laut mengalir deras ke perutnya. Organ dalam diremas. Wajahnya memerah. Paru-paru hampir pecah. Aku basah kuyup oleh keringat dingin. Bangun dari mimpi. Napas besar. Penindasan dan mati lemas itu. Memudar jauh dariku. Kulihat album foto terbuka di meja. Orang dalam mimpi dan gadis dalam foto perlahan tumpang tindih. Aku bergegas keluar rumah larut malam. Aku pergi ke Sincang Mingwan lagi. Saat kau membuka pintu, kudengar seseorang berkata. Matahari terasa hangat di tubuhku. Kentang juga seperti salju. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang, oke? Seperti salju dengan kentang. Aku akan punya anak perempuan seperti salju di masa depan. Keluarga kita. 4 orang akan sangat bahagia. Oke, maka kita akan tinggal di sini. Jadi itu alasannya. Jangan minum coke. Tenggorokanmu mudah iritasi. Aku akan membuatkanmu secangkir teh wangi. Kau mau mawar atau bunga lili?
Aku lebih suka tidak. Aku ingin menawarkan seruni. Lihatlah belasan jenis teh wangi ini. Tiba-tiba aku menyadari bahwa itu bukan teh bunga kesukaanku. Setiap perabot di dalam rumah. Semuanya dipetik sendiri oleh kami berdua. Ranjang besar berwarna lop. Ia marah-marah karena takut aku tak bangun. Tak ingin menikah dengannya. Tanggal pernikahan ditetapkan untuk malam hari. Tapi justru aku yang mangkir dari pernikahan. Sofa besar berwarna coklat. Ia pernah tidur di sini selama 2 malam karena mengatakan hal yang salah. Menulis ulasan 1000 kata. Kebetulan mengandung sumpah lamaran pernikahan kami. Memandang paku di dinding. Aku masuk ke kamar tidur. Berlutut di samping ranjang. Begitu mengulurkan tangan, kusentuh sebuah kotak besar. Foto-foto yang tersembunyi semuanya ada di sini. Pergilah beristirahat. Ketika kau bangun, akan ada sup ikan untuk diminum. Mau tak mau aku harus mendekat dan mendekat. Kentang, turunlah. Jangan ribut, ibu dan ayah akan membuka kaleng untukmu. Kamu baik-baik saja. Ibu akhirnya kembali. Dia memeluk Kentang dan berbalik pergi. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku menerkam. Jatuh ke lantai lagi. Rasa sakit membuatku tetap terjaga. Inilah hidup seputih salju. Hidup bersama Chen An adalah hidup seputih salju. Aku menghilang selama 3 hari. Kakak Lin dan kakak Cheng menemukanku di Teluk Sincangming. Ketika kau menemukanku, aku berbaring di tanah sambil memegang foto pernikahan kami. Seluruh orang tak bernyawa. Anak kecil. Tolong beritahu aku di manaan. Aku mohon. Saudara Lin dan saudara Cheng saling memandang. Aku melihat rasa kasihan di mata mereka. Anak laki-laki di batu nisan persis seperti yang kuingat. Aku berlutut di hadapannya. Dengan gemetar, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Xiao An. Aku kembali. Xiao An, aku kembali. Tidak ada yang memelukku dengan keras lagi. Aku tidak sabar untuk memelukku dalam tubuhku. Tidak ada yang menungguku pulang lagi. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Rusue Chen An meninggalkanmu sepucuk surat. Aku segera membuka surat itu. Melihat font yang familiar. Kau dulu menulis untukku ketika aku masih muda. Aku jarang menulis untukmu. Aku tidak menyangka satu-satunya menjadi surat mati. Jangan merasa bersalah. Aku mengerti. Tak mudah bagimu bertahan. Sedangkan sisanya, cukup ikuti kata hatimu. Untukku. Salju putihku mencintaiku sampai ajal menjemput. Cukup. Aku jatuh cinta padamu di usia terbaik. Setiap tahun aku dicintai kuat olehmu teramat bahagia. Meski kita masih kekurangan pernikahan. Tapi dalam hatiku, aku sudah menikahimu ribuan kali. Kita keluarga seumur hidup. Aku sungguh puas dalam hidup ini. Mulai sekarang, kau akan hidup sebagai salju. Jangan salahkan orang lain. Lagi pula, kita memang tak ditakdirkan. Jangan pikirkan aku lagi, biarkan aku bereinkarnasi dengan ketenangan hati. Punyaku seperti salju, semoga hatimu lega. Kuharap kau akan aman dalam hidup ini, dan kakakmu Xiao An akan menyelesaikan membaca surat itu. Organ dalam tampaknya telah dikeluarkan. Aku tersungkur di lantai. Surat dalam pelukanku lumpuh karena air mata. Kutinggalkan tujuan dengan linglung. Ternyata hidup lebih baik daripada mati. Ketika saya menerima telepon dari polisi. Saya baru saja selesai menangani kebocoran di dapur saya. Saya pikir Rusue sudah kembali. Biarkan saya menjemputnya. Tapi polisi mengatakan dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Saya pergi ke Beijing untuk kedua kalinya. Saudara Lin menjemput saya. Dia memberitahu saya di jalan. Salju telah mendapatkan kembali ingatannya. Dia mengingat segala sesuatu tentang dirinya. Mengingat tunangannya. Tapi tunangannya meninggal dunia karena sakit. Dia kesakitan. Mataku sakit. Ketakutan di dalam. Jadi dia ingin pergi bersamanya? Saudara Lin menggelengkan kepalanya dan Chen An tidak akan mengizinkannya melakukan ini. Dan dia berjanji untuk hidup di depan Chen An. Kali ini kecelakaan. Dia tertabrak mobil berusaha menyelamatkan seorang gadis kecil. Aku buru-buru. Apa yang terjadi dengan Rusue? Saudara Lin melihat keluar jendela dan tidak berkata apa-apa. Setelah menemui dokter. Saya baru tahu mengapa saudara Lin memiliki ekspresi seperti itu. Dokter mengatakan pasien sama sekali tidak memiliki kemauan untuk bertahan hidup.
Keluarga, berbicara dengannya lebih banyak. Melihat salju di ranjang rumah sakit. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya bisa memanggil namanya seperti salju. Restoran kami baru saja membaik. Kami baru saja menikah. Maukah Anda? Orang di ranjang rumah sakit masih tidak merespon sama sekali. Dia bertekad untuk pergi. Kita tidak bisa menjaganya. Rusue, maaf. Aku mengubah hidupmu. Aku terlalu egois. Semuanya salahku. Sial, aku selamat, oke? Tidak peduli apa yang aku katakan. Orang di tempat tidur hanya tidak menanggapi sama sekali. Melihatnya sekarang. Aku ingat pertama kali aku melihatnya. Dia tertangkap oleh perahu nelayan Abba. Di sekujur tubuh. Abba baik hati. Saya pikir itu nasib dengan dia. Mengirim banyak uang untuk mengobatinya. Membuat keluarga yang sudah berhutang budi semakin berhutang budi. Waktu yang disepakati untuk melunasi hutang adalah pada akhir bulan. Tapi hari itu mereka menemukan pintu terlebih dahulu. Menghancurkan dan memarahi. Bahkan ingin mengambil darah. Ayah saya dan saya berjuang keras. Tapi ayah saya meninggal sayangnya. Sebelum ayah meninggal. Satukan tangan saya dan Rusue. Seperti salju batin rasa bersalah. Diam dan tidak menolak. Dia bertekad untuk melunasi hutang keluarga saya. Kami menghabiskan 2 tahun bersama. Melunasi semua hutang. Saat ia hendak pergi. Aku jatuh sakit lagi. Ia tahu rumah sakit ayahku. Merawatku diam-diam. Mereka juga membuka tempat yang dulunya adalah restoran kecil dan kumuh. Aku tahu ia telah mencari keluarganya secara pribadi. Mari kita pergi ke deklarasi bea cukai bersama-sama. Tapi kota kecil di pulau itu saat itu sangat terbelakang. Tak bisa menemukan informasi apapun tentangnya. Aku juga tahu ia punya ide baru untuk menemukan keluarganya. Tapi itu dijanjikan olehku dan pemilik restoran kecil yang rusak itu. Setelah menikah denganku. Ia tak pernah lagi mencari keluarganya. Ia berjanji padaku. Aku pasti akan memenuhi apa yang kujanjikan pada ayahku. Tetap aman bersamaku. Aku lega. Aku sungguh takut ia akan meninggalkanku. Semakin baik kita menyeberang. Kemunculan Brother Ming membuatku kembali waspada. Bangunlah, terutama kemunculan Brother Chen An. Ini hampir intuitif. Saat Chen Ang melihat Bai Rusue. Aku tahu mereka mungkin memiliki masa lalu. Lalu apa? Ini aku yang berdiri di samping Rusue sekarang. Orang yang akan menikahi Rusue juga. Terlebih lagi, 5 tahun ini bergaul. Aku sedikit banyak mengenal Rusue. Dia adalah orang paling baik yang pernah kutemui. Keheningan terbesarnya. Sejak dia berjanji untuk bersamaku. Itu tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Tapi mungkin bersalah. Mungkin samar-samar ditebak. Rusue telah mencari seseorang selama bertahun-tahun. Mungkin itu Chen An. Aku mulai mendekatinya dengan sengaja. Aku sengaja mengungkapkan padanya bahwa aku telah bersama Rusue selama 5 tahun. Katakan padanya betapa baiknya Rusue padaku selama 5 tahun terakhir. Betapa dia mencintaiku. Aku memberitahunya sepanjang waktu. Rusue akan bahagia bersamaku. Rusue mencintaiku sekarang. Dan aku percaya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintai salju lebih dari aku. Bahkan tanpa kecelakaan itu. Aku agak menemukan jawabannya. Dia adalah orang yang selama ini Rusue cari. Tapi Rusue tidak mengenalinya. Dia tidak mengaku. Kupikir dia memenuhiku. Rasa bersalah lebih dari kebahagiaan. Aku beruntung telah menguasai kebahagiaanku sendiri. Tapi aku tidak pernah mengira dia sakit. Dia tidak memenuhiku. Dia hanya tidak ingin membiarkan Rusue mempermalukannya. Tunggu sampai mati untuk memikirkannya. Aku menatap pria di ranjang rumah sakit. Terungkap kebenaran yang paling menyiksaku. Sebenarnya, kau benar menyalahkanku. Ada kabar setelah kita melaporkan kasus saat itu. Tapi mereka semua dihentikan olehku. Karena aku sungguh tak tega meninggalkanmu. Aku sungguh ingin bersamamu sepanjang waktu. Kuhapus air mata dari mataku. Sekarang aku tahu aku salah. Yin dan yang antara kau dan kakak Chen Ange disebabkan olehku. Tanpa halanganku. Mungkin kau punya kekasih dan kau menikah. Begitu juga dengan kakak Chen An. Aku sakit, ini semua salahku. Pergilah jika kau mau. Aku tak akan menahanmu lagi, aku baru selesai bicara.
Orang di ranjang rumah sakit menggerakkan jarinya sedikit. Tepat ketika kupikir dia terbangun. Tiba-tiba instrumen di bangsal mulai alarm. Lalu garis lurus muncul di monitor. Hilang seperti darah dan salju. Aku hancur. Dia dikubur bersama kakak Chen. Mereka adalah pasangan. Semua karena aku membiarkan mereka melewatkannya dengan sia-sia. 5 tahun bertemu. Kekasih tak benar. Aku seorang pendosa. Yang bisa kutebus hanya agar mereka bertemu kembali. Sedangkan aku, akan kuhabiskan sisa hidupku dengan pulau. Diganggu mereka siang dan malam. Selama tinggal saljuku semua tercium.